Salam Rahayu, salam kebajikan. Kali ini saya bersama Mas Adit Dalang Muda. Nggih Mas. Nggih. Kali ini saya ingin membahas tentang ruwatan. Yang dimaksud ruwatan itu yang bagaimana untuk versi Jawa? Tolong. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak dumateng panjenengan semua yang sukarela untuk mengunjungi channel ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebagai perkembangan video selanjutnya. Nah, nggih kados napa Mas ingkang dipun suwunaken pirsa. Kula nggih lantaran penemuan budaya dari yang sebelumnya ataupun yang lebih senior yang sudah meninggalkan ajaran budi pekerti tentang apa itu ruwatan. Arti kata ruwatan itu sebenarnya adalah menghilangi, Mas. Jadi ruwat Sukerto, adapun ruwat Sukerto itu suker yang menjadi sakit. Namun Sukerto adalah bisa dijadikan ataupun diartikan sebagai itu sebuah kesialan. Jadi adapun tentang ruwat Sukerto itu tadi yang pada intinya menghilangi sebuah kesialan, yang tentunya pagelaran wayang dalam rangka ruwatan itu tadi tertentu. Adapun anak Sukerto, yang bisa dikatakan anak Sukerto itu banyak macam, Mas. Jadi ada anak ontang-anting gebanting, yang berarti anak ontang-anting gebanting itu anak laki-laki hanya satu, tidak ada saudaranya, Mas. Jadi itu anak tunggal, namun cowok. Nah, namun ada lagi anak unting-unting lumunting, kebalikannya anak tunggal satu cewek. Adapun lagi anak kedono kedini maupun kedini kedono. Kalau kedono kedini itu cowok cewek, kalau kedini kedono cewek cowok. 2 anak. Kebanyakan kalau di era sekarang itu KB, jadi 2 anak cukup kalau kebanyakan. Lalu ada lagi gotong mayit. Kalau gotong mayit itu ketiga anak cowok. Ada lagi sarombo ataupun sarimpi 4 cowok ataupun 4 putri. Adapun Pandowo 5 itu mempunyai anak cowok cacahe 5. Adapun Pandowo Madangke, adapun Pandowo Ipil-ipil. Nah, semua yang bisa dikatakan anak Sukerto seperti yang sudah saya katakan, Mas. Lalu ada lagi versi sebuah pagelaran tentang ruwatan ataupun sedekah bumi. Sebenarnya ruwat sedekah bumi itu sebenarnya kalau ada yang menceritakan bahwa ayo podong ruwat bumi itu sebenarnya salah, Mas. Karena ruwatan itu sendiri itu ngilangi, mongso bumi awake dhewe dilangi. Engko nek bumine ngilangi arep mancik apa? Ya, gitu. Kalau tentang ruwatan ada lagi itu ruwat Murwakala yang menceritakan kisah perjalanan hidup Bathara Kala yang mencari anak Sukerto untuk dimakan Bathara Kala, yang bisa diartikan Bathara Kala yang sesuai dengan cerita saya adalah kala yang berarti waktu. Karena waktu selalu berjalan dan juga memakan waktu. Itu Bathara Kala. Adapun lagi ruwat Daratayuda tentang kisah sing angkara murka, hilangnya sebuah kebatilan, yakni peperangan di era Mahabharata, perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Hilangnya para Kurawa yang sudah dipercayai itu untuk meruat desa. Itu ruwat Bathara Kala. Adapun ruwat Sudamala yang menjadi multifungsi tentang kisah perjalanan para Pandawa yang di urutan keempat dan kelima, yakni Nakula dan Sadewa menjadi satu, menjadi Bambang Sudamala untuk menghilangkan sifat negatif di Bathari Durga. Kalau seperti ruwatan bumi itu kan sebenarnya kan juga ruwatan, Mas. Karena peninggalan nenek moyang dulu sudah diajari untuk menghargai semua hal.
Contohnya, orang dulu menghargai tentang pohon, lalu dikasih sesaji. Iya. Adapun sawah itu sampai dimantenkan. Iya. Adapun itu sebagai wujud syukur dari bumi untuk dipersembahkan kepada yang kuasa lagi. Sebenarnya gitu, tidak ada kata musyriknya karena itu sebagai wujud syukur. Itu sesaji, itu penyajian. Jadi begitu. Kalau tentang ruwatan begitu, memang kalau kebanyakan sampai sekarang kan sudah membudaya. Tentang karena konon ada pohonnya mbah ini, itu sudah bertahun, setiap tahun pasti dikasih sesaji. Itu sebenarnya bukan musyrik, karena itu sudah peninggalan dari budayanya leluhur kita, Mas. Karena sejak dulu sudah dikasih sesaji ataupun penyajian itu tadi, lalu terus membudaya sampai turun menurun. Lah malah ini loh yang bisa dikatakan menjadi pohon Mbah Kae, misalnya pohon Mbah Aren, pohon Mbah Jati, pohon Mbah Kek kan biasa. Itu karena umur pohon itu kan melebihi manusia, Mas. Jadi yang menghargai misalnya buyut kita, Ya. itu kan buyut kita sudah nggak ada tapi pohonnya masih ada. Itu sampai dilestarikan hingga turun menurun. Itu begitu. Nah, lalu ada pun pertanyaan lagi, Mas, monggo. Untuk ini, Mas, ruwatan sendiri itu kan seperti kayak anak untang-anting kayak gitu loh. Menurut masyarakat beredar kan itu harus diruat biar nggak sial, biar begini, biar rezekinya tambah ini gitu loh. Maksudnya itu memang harus diruat atau tidak sebenarnya? Tergantung sugesti, Mas. Memang kepercayaan orang dulu itu tentang tradisi ruwatan ataupun Murwakala, Sudamala, Bharatayuda itu kan sugestinya orang masing-masing. Bahwa sugesti orang itu sendiri kalau sudah mempercayai, kalau nggak diruat, wah nanti anak saya nanti banyak kesialan. Iya, betul. Nah itu kan tergantung bagaimana pola pikir yang mengadakan, Mas. Kalau misalnya oh bagi saya udah nggak ada, tapi memang benar-benar yakin loh ya kalau itu memang tidak efisien, ya itu monggo-monggo saja. Berarti yang membuat sial atau tidaknya berarti diri sendiri. Diri sendiri sebenarnya. Tergantung bagaimana kita yang mencipta. Orang dulu sudah mengajarkan, Mas, bahwa salah satu aja sebagai contoh kan ya. Ya. Tokoh seorang kesatria Jawa yakni salah satunya Raden Gatotkaca. Itu kan ceritanya, dalam ceritanya itu sendiri memang di sekujur tubuh kan semuanya senjata kan, Mas. Iya. Ya itu sebenarnya juga sebagai penggambaran orang yang hidup. Kalau memang cakra itu memang di otak, itu ya juga benar bagaimana kita harus mengolah cara pola pikir kita. Kalau tentang tombak itu di dada, ya itu memang benar. Tombak di lidah itu benar. Kalau keris itu seperti di pelanangan itu juga benar. Itu kan juga penggambaran manusia yang hidup, Mas. Gitu. Jadi kalau tentang pusaka yang banyak yang menceritakan itu kodam-kodamnya yang sebenarnya juga tidak ada, Mas. Kodamnya ya juga kita sendiri. Karena kita sudah mempercayai itu adanya kodam. Bahkan orang dulu sudah berkata, Mas, kalau orang dulu itu sebenarnya nggak ada, Mas, mengenal kodam itu nggak ada. Adanya perkataan kodam itu sendiri karena sudah dicipta dari salah satu agama yang mempercayai, dan itu banyak yang membicarakan tentang adanya kodam. Tapi kalau orang dulu yang mempercayai bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari yang lain seperti jin, itu nggak bisa lepas, Mas. Itu memang menjadi adat istiadat orang Jawa ya juga mempercayai begitu. Karena semuanya adalah alam. Kita pun juga bagian dari alam. Tuh. Adapun pertanyaan lagi, Berarti untuk masalah ruwatan itu berarti cuma sebuah tradisi ya, Mas. sebuah tradisi, ya betul, sebuah tradisi yang harus diuri-uri ataupun dilestarikan, itu tradisinya. Perkara itu dipercaya dan tidak itu monggo,
Kalau memang wah sebenarnya saya itu mempercayai dengan adanya tradisi tersebut, namun saya nggak ada dananya, itu bagaimana? Itu bisa kok Mas, mudah. Bagaimana cara kita untuk mempraktiskan cara untuk miradatinya? Carane miradati iki diluwehke sing luwih praktis. Lebih diiritkan lagi itu bisa. Gitu. Orang kita bancaan aja, kalau nggak punya dana itu ya bancaan kecil-kecilan kan juga bisa kan. Itu gitu. Jadi nggak harus besar-besaran enggak. Nah, kalau pengen ruwatan itu seperti apa? Contoh istilahnya kayak orang Jawa ubo rampe. Ubo rampenya umpama ingin ruwatan itu seperti apa? Yang penting ya juga penyajian, nggak terlepas Mas. Sesajen itu nggak terlepas karena itu kebudayaan dari dulu, apapun kan sebenarnya pakai sesajen kan Mas. Seperti bayi lahir sajeni, apapun kan dikasih penyajian. Itu kalau kebudayaan yang sudah diajarkan semenjak dari almarhum bapak saya itu begini Mas. Ingkung pitu, sego gurih nggak lepas. Terus kecok-kecopok itu yang semacam bambu Mas. Jarik werna pitu, gelatik sejodo, jago sejodo, doro sejodo, karo gaman omah. Dah, gaman omah itu seperti pacul, ngarit gitu. Itu kalau mampu untuk itu. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya juga diadakan, makanya ada ruwat deproan. Ya, dimaksud deproan itu bagaimana? Deproan itu cuma mengundang salah satu banyak dalang gitu Pak. Mengundang sing banyak dalang neng kono itu cuma untuk salah satu upacara agar anak ataupun yang kena Sukerto itu tadi itu dapat terlepas dari mara bahaya. Itu cuma gitu. Dan itu dananya juga ngirit, lebih irit. Itu seandainya tidak mengundang dalang, umpama mengundang tetangga sebelah atau gimana, yang penting niatnya ruwatan, itu bisa apa tidak itu? Kalau tentang pangruwatan itu sendiri yang penting itu tahu caranya Mas. Yang bisa menjalankan bagaikan gini aja. Yang bisa menyarati itu yang harus lebih tahu lah tentang bagaimana tata cara untuk mengadakan ruwatan itu saja. Monggo dipun like, subscribe dan share sebagai perkembangan video selanjutnya. Dan saking kula Adit kalian Mas Zainal matur sembah nuwun, salam rahayu. Salam rahayu.